Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Silakan. Doa mulai. Selesai. Ya. Sekarang Ibu mau mengabsen. Sifara. Hadir. Afrika. Hadir. Olivia. Hadir. Cakra. Hadir. Nah, masuk semua ya. Ya. Kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai cita-citaku. Tahu nggak materi apa yang Ibu sampaikan hari ini? Tahu. Apa? Jadi kan kemarin sudah tema 6. Sekarang kita lanjut ke tema 7. Ibu mau salah satu membacakan ke depan. Di situ ada cerita bacaan yang akan dibacakan oleh Adik Syifa. Maju, bacakan. Ketika Tunggal Ika, pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Kamusa karangan Mampu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutamosa, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di golongan masyarakat Majapahit. Ya, terima kasih. Sekarang di situ kan bawahnya ada 2 soal. Itu soalnya apa saja? Bisa dibacakan. Soalnya itu ada apa saja perbedaan yang ada di Indonesia. Setelah kalian membaca cerita tadi, siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, ada Olive. Suku, Ya. agama, bahasa, adat, dan budaya. Nah, yang kedua itu ada bagaimana sikapmu terhadap perbedaan yang ada di Indonesia. Siapa yang mau menjawab? Ya, Syifa. Menghargai setiap perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, kita itu penting untuk menghargai di setiap perbedaan di Indonesia. Nah, tujuan kita mempelajari tentang keragaman di Indonesia agar kita mengetahui secara jelas mengenai keragaman suku yang ada di Indonesia. Nah, Ibu sekarang memberikan kalian tugas untuk berdiskusi. Nah, diskusinya Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Nah, di sini kan sudah ada perintahnya, di dalam buku sudah ada perintah. Kalian membaca dan di situ juga ada soal. Kalian bisa mengerjakan soal tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit. Siapa yang nanti kalau ada yang tidak tahu bisa ditanyakan ya. Ya. Apa ini? Ya, silakan dikerjakan ya. Ya. Sudah selesai diskusinya. Nah, salah satu maju ke depan untuk membacakan diskusinya. Siapa yang mau membaca? Oh ya udah, Olivia maju.
ini dibaca sendiri-sendiri. Apa yang ada di daerahmu, ini apa saja. Nah, selanjutnya kalian akan melakukan sebuah percobaan. Yang nomor 1 itu apa? Mendorong meja belajarmu pelan-pelan hingga menggeser sedikit lalu lirik tertarik ke posisi semula. Ya, coba dipraktekkan dulu. Didorong, terus ditarik. Nah, apa yang terjadi terhadap meja tersebut? Mejanya? Bergeser. Nah, meja bergeser, betul. Yang kedua, itu apa? Angkat Hmm? angkat tas sekolahmu lalu letakkan lagi ke posisi semula. Nah, di sini kan tidak ada tas ya. Jadi contohnya diganti sama bolpen. Nah, sekarang coba diangkat dulu bolpennya, lalu diletakkan pada posisi semula. Apa yang terjadi pada bolpen tersebut? Hah? Mengangkat tas Tasnya terangkat. Nah, jadi itu kan sama saja tasnya juga pindah tempat atau bergeser. Yang selanjutnya itu nomor 3 ada apa? ambil selembar kertas tak pakai lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Nah, ada kertas? Ada. Nah, itu coba dipraktekkan. Itu kan semula kan kertasnya ini kan masih bagus. Nah, setelah diremas, apa yang terjadi? Akan Berubah bentuk. Nah, jadi dari ketiga contoh itu disebut dengan aktivitas yang dipengaruhi oleh gaya. Sekarang apa yang kalian tahu tentang gaya? Gaya itu apa sih? Hah? Gaya itu ada di buku. Coba dibaca. Siapa yang mau baca? Sayaku. Ya, dibaca. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, setelah itu kita kan sudah tahu gaya itu gaya itu menyebabkan benda berpindah tempat. Gaya juga dapat menyebabkan perubahan bentuk benda. Nah, sekarang di bawahnya itu kan ada contoh-contoh atau gambar-gambar dari gaya. Nah, sebelum itu Ibu mempunyai gambar. Ada beberapa gambar. Di sini ada gambar orang memanah, ada gambar orang yang menarik balok, ada yang apa ini? Ini apa? Mendorong. Terus ini ada juga penggaris yang menarik potongan kertas kecil, serta ini ada balon udara. Nah, gaya itu tidak hanya satu. Gaya itu ada berapa? Ada apa saja gaya? Gaya itu ada beberapa, yaitu Mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber. Melakukan gaya macam-macam. Gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya geser. ya. Di sini Ibu tambahi satu, yaitu gaya pegas. Jadi gaya itu ada 6. Gaya apa saja? Gaya pegas, gaya listrik, gaya gravitasi, magnet, geser, gaya otot. Nah, dari ke-6 gambar ini adalah salah satu contoh dari semua yang ada di tulisan ini. Nah, siapa yang mau mencoba untuk menempelkan ini pada gaya yang sudah pada gaya yang
ini gambarnya di sini. Nah, siapa yang mau maju lagi? Olivia, maju ke depan. Masih ada dua, nanti siapa lagi? Cakra sama Sipa. Cakra sama Sipa nanti juga maju. Ini namanya gaya apa? Gaya gesek. Ya, gaya gesek. Ditempel di gaya gesek. Terus ini siapa? Cakra. Cakra. Ini gaya apa? Tempel pada gaya magnet. Terus masih ada satu lagi. Sifat. Ini ada gaya listrik. Yang terakhir. Nah, sekarang sudah mengetahui gaya-gaya, contoh dari gaya-gaya. Nah, gaya listrik itu sendiri yaitu apa? Gaya listrik itu apa? Gaya yang dipengaruhi oleh listrik. Terus siapa yang tahu maksud dengan gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Nah, tadi di depan, yang halaman depan itu kan ada gambar-gambar mengenai contoh gaya otot. Ini ada contoh gaya otot, ada tarik tambang, ada buat gerabah. Ini karena yang digunakan adalah makhluk hidup atau otot-otot makhluk hidup. Nah, sekarang kita mau sudah yang kedua itu ada. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar di depan tadi, apa pengaruh gaya otot terhadap benda yang dikenai gaya pada setiap gambar yang ada di depan? Siapa yang mau? Pengaruh gaya otot terhadap benda berpindah tempat atau berubah bentuk. Jadi benda itu, gaya itu mempengaruhi bentuk dan letak benda. Nah, kita akan melakukan sebuah yaudah, kita tepuk semangat dulu biar kita semangat untuk melanjutkan pelajaran lagi. Tahu tepuk semangat? Tahu. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang itu kan ada yang ayo membaca itu ada seni gerabah di Indonesia. Itu banyak kan bacaannya. Karena waktu kita sudah hampir habis, itu nanti dibuat tugas di rumah saja ya. Buat kalian buat kelompok seperti ini, kalian belajar di rumah untuk mengetahui pokok pikiran yang ada di setiap paragraf. Nanti kalau sudah masuk dibacakan satu persatu di depan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, kita nyanyi dulu ya, nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Bisa semuanya? Bisa. Ya udah, Ibu pimpin. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka
sakit.